Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TBAP Channel kegiatan ibu rumah tangga dengan segala kesibukannya di rumah. Hari ini aku mau ajak kalian untuk masak-masak ya, full hari ini videonya teman-teman. Karena hari ini tuh aku bener-bener sibuk mempersiapkan beberapa menu. Nah, beberapa menu ini aku masak, kenapa? Karena ada beberapa menu yang mau aku frozen untuk jadiin stok di kulkas. Menu yang pertama, ini aku mau masak dulu sempol ayam. Sebenarnya untuk masakan-masakan di sini juga udah pernah aku share ya teman-teman. Cuman ya ini sebagai bahan referensi aja, barangkali teman-teman ada yang mau ikutan atau bosen gitu ya sama olahan ayam, bisa banget teman-teman untuk masak seperti aku ini. Yang pertama adalah sempol ayam. Untuk sempol ayam ini aku pakai kurang lebih 350 gram paha filet. Tadi udah aku cincang-cincang dulu ya, udah aku chopper. Nah, aku pakein 3 siung bawang putih yang aku parut aja ya. Tadi tuh aku lupa, seharusnya pas lagi di chopper sama ayam itu dibarengin aja gitu bawang putihnya. Kalau kalian bikin lebih simpel kayak gitu aja teman-teman. Nah, ini aku campur sama 1 butir telur. Terus juga aku pakai 6 sendok makan tepung tapioka dan 3 sendok makan tepung terigu. Nah, aku juga tambahin daun bawang ya, irisan daun bawang biar lebih wangi dan sedap, tentunya lebih cantik. Nah, ini aku tempelin aja ke stik es krim kayak gini dan aku celupin ke air yang mendidih yang lagi dinyalain gitu kompornya. Terus aja kayak gitu teman-teman, ditempelin ke stik es krimnya sampai adonannya habis. Setelah direbus kurang lebih 10 menit, ini aku mau angkat, aku tirisin ke wadah ya. Nanti aja kalau misalnya udah tiris, baru aku masukin ke freezer. Nanti dimasukin ke food container gitu ya, biar nggak susah ngambilnya. Nanti kita jejer-jejerin, terus untuk numpuknya kita slice dulu kita batasin dulu pakai plastik gitu, nanti baru kita tumpuk lagi terus aja kayak gitu, biar nanti tuh di freezer pas kita mau ambil nggak rapet-rapet, nggak susah. Untuk menu yang kedua, ini aku mau masak hekeng ayam. Hekeng ayam itu feelingnya tuh sama ya, hampir sama lah kayak dimsum atau kayak sempol gitu. Cuman beberapa seasoningnya ada yang ditambahin aja sedikit. Nah, ini tuh aku pakai untuk kulitnya tuh nanti pakai kulit tahu, biar kulit tahunya biar bisa dibentuk dan lentur. Jadi direndam dulu pakai air biasa aja ya teman-teman, sampai dia tuh nanti lentur si kulit tahunya. Untuk hekeng ayam ini aku pakai 300 gram filet paha, aku chopper juga tadi ya. Terus ini aku mau tumis-tumis dulu bawang daun. Jangan terlalu lama numisnya, sampai dia keluar aja gitu aromanya, biar nanti si hekeng ayamnya ini lebih wangi. Nah, ini aku langsung masukin aja, disatuin sama adonan ayam yang udah tadi aku chopper. Nah, ini aku mau pisahin dulu telur kuning dan juga telur putih. Nah, ini aku campurin sama 1 butir telur putih ya teman-teman, telur yang putihnya aja. Baru setelah ini mau aku seasoning. Nah, untuk seasoningnya ini aku pakai saus tiram. Saus tiram kurang lebih 2 sendok makan ya teman-teman. Ternyata yang merek ini tuh aku kayaknya kurang suka. Nanti mau balik lagi aja deh ke yang merek Saori gitu ya. Kalau yang ini kurang suka. Tapi nggak apa-apa, kita pakai aja sampai habis. Terus juga aku campurin sama 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh garam, 3/4 sendok makan ya, 3/4 sendok makan kaldu jamur ya teman-teman. Nah, ini diaduk-aduk sampai rata, ini untuk fillingnya nanti. Nah, ini kita baru mau bungkus ya si hekeng ayamnya. Ini untuk kulit tahunya udah lentur dia, jangan terlalu lama juga, takutnya nanti kan bubuk gitu malahnya. Nah, ini secukupnya aja. Tadi kan dalam 1 bungkus kulit tahu kayak gini tuh ada 2 lembar ya, tapi besar-besar. Sama aku dibagi 2, jadi alhasil ada 4 lembar. Nah, ini aku gulung-gulung aja kayak gini teman-teman, lumayan tebal isinya. Gak apa-apa karena emang untuk konsumsi pribadi gitu.
Setelah dibentuk, hekeng ayamnya ini mau kita kukus, nggak lama-lama sih, paling 15 menit ya. Ini kita kukusnya. Nah ini aku masukin semuanya. Nanti kalau misalnya udah dikukus sih, dia set ya teman-teman. Jadinya tuh gimana ya, adonannya tuh saling menyatu gitu dan nggak keluar-keluar untuk fillingnya. Sambil nungguin si hekengnya itu dikukus, ini aku mau mempersiapkan dulu untuk menu selanjutnya. Untuk menu selanjutnya masih untuk stok di freezer ya, untuk frozen food di freezer. Ini aku mau bikin bakso karena aku masih punya daging sapi ini kurang lebih 1 kilo ya teman-teman, mau aku jadiin bakso aja. Nah ini aku pisah-pisahin dulu yang daging sama yang serat putihnya, karena kalau serat putihnya tuh dia nggak bisa dicoper nantinya, nggak akan bisa bubuk gitu atau nggak akan bisa jadi halus. Jadi aku pisahin dulu sama serat putihnya. Tapi kalau yang untuk di tengah-tengah yang sedikit-sedikit enggak lah ya teman-teman, nggak apa-apa lah kalau kayak gitu. Jujur untuk bakso sapi ini yang kali ini teman-teman, karena aku lagi terburu-buru banget waktunya, nggak begitu berhasil, nggak seperti aku bikin bakso sapi sebelumnya itu bener-bener enak banget ya. Tapi yang kayak yang satu ini entah kenapa, padahal untuk resepnya sama, mungkin karena treatmentnya dan juga aku kurang fokus entah di mananya ya teman-teman, jadinya agak kurang sempurna seperti sebelumnya gitu. Nah untuk bumbu-bumbunya ini aku pakai 10 sendok makan tepung tapioka, 2 butir telur tapi yang putihnya aja teman-teman, pakai bawang putih goreng dan bawang merah goreng kurang lebih 2 siung aja, garam, lada gitu ya, penyedap seperti biasa. Dan tadi tuh aku ngechoppernya dalam kondisi si daging sapinya tuh masih setengah beku gitu, jadi masih dingin. Kita kembali dulu ke hekeng ayamnya. Ini udah 15 menit ya teman-teman, jadi aku mau angkat dulu. Ini tuh udah set dia tuh ya, jadi nggak akan keluar-keluar untuk fillingnya, udah menyatu sama kulit tahunya. Jadi ya udah, itu aku tirisin dulu, nanti kalau misalnya udah tiris baru aku mau masukin ke dalam kulkas. Nah ini untuk ngebentuk-bentukin baksonya, ini aku pakai sendok takar ya sebagai alat bantu. Kalau sendoknya lengket, kita tinggal celupin aja ke air panasnya, baru kita bulet-buletin lagi gitu si baksonya. Nah ini tuh baksonya aku masukin ke air yang udah panas, tapi dalam kondisi yang enggak lagi nyala kompor gitu. Nah setelah masuk baksonya semua, setelah baksonya beres dibulet-buletin semua adonannya, baru dinyalain kompornya gitu teman-teman. Nah bisa kalian lihat ya, ini tuh kegagalannya di sini. Jadi dia tuh kurang set, kurang nyatu adonannya karena masih ada bagian-bagian yang keluar-keluar dan kurang bulet gitu. Jadi masih kayak daging cincang gitu teman-teman. Bukan kayak bakso amang-amang, jadi kayak daging cincang yang dibuletin aja gitu. Kayak meatball rumahan yang bukan kayak mamang-mamang bakso gitu teman-teman yang kenyal. Enggak, tapi sih untuk rasa oke lah. Tadi baksonya setelah aku rebus, aku langsung masukin ke air es ya teman-teman, air yang dingin gitu biar si baksonya tuh kenyal dan set gitu baksonya. Tapi ya tetap ya nggak sekenyal yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita kalau misalnya bikin bakso harus punya waktu yang agak senggang gitu, nggak terburu-buru kayak hari ini. Nggak apa-apa lah ya, namanya juga belajar dari kesalahan. Dan teman-teman, ini tuh udah jam 7 kurang 10. Suami aku biasanya berangkat jam 7 lebih 10. Ini jadi alhasil aku cuman punya waktu 20 menit untuk masak menu hari ini biar suami aku tetap bisa bekal. Cobaannya tadi tuh sebelum aku masak ini ternyata kompornya gasnya habis teman-teman. Alhasil aku harus beli dulu gas dengan waktu yang udah mepet ya, bener-bener buru-buru. Ini tuh bener-bener buru-buru banget. Jadi aku pokoknya heboh banget ya pagi ini. Nah ini tuh aku cepet-cepet, aku udah gak ngeliat jam, takutnya kalau aku lihat jam malah makin gak fokus. Jadi ya udah, aku kerjain yang bisa aku kerjain aja. Nah yang pertama ini aku masak tumis kangkung. Kalau untuk tumis kangkung mah teman-teman pasti lebih jago dan pasti udah sering banget bikinnya ya. Nah yang kedua ini aku mau masak tumis kulit sapi. Untungnya kulit sapi yang aku beli tuh bukan kulit sapi yang tebel, jadi nggak perlu
proses waktu masak yang terlalu lama gitu teman-teman. Nah ini tuh tadi aku pakai bawang merah bawang putih yang lumayan banyak. Ini kulit sapinya juga untungnya udah dipotong-potongin dari tukang sayur, jadi ini tuh tinggal cuci ya dan langsung gebrus. Nah ini aku tumis-tumis sebentar, aku tambahin air, kecap, ya gula merah teman-teman biar lebih gurih dan juga kental. Pokoknya enak deh kalau pakai gula merah tuh. Terus tinggal di seasoning, nanti tuh pakai garam, penyedap, lada, ya itu aja sih kalau misalnya aku, karena udah buru-buru banget ini tuh, ya ampun deg-degan banget ya, takutnya udah gak keburu gitu. Tapi untungnya sih walaupun terburu-buru dan sangat buru-buru tapi keburu. Sebentar aja masaknya karena ini juga kulit sapi yang tipis ya, jadi sebentar juga udah empuk. Ini tinggal aku masukin cabai rawit dan juga daun bawang biar lebih sedap. Nah ini tinggal aku masukin ke mangkok, baru aku siapin, suami aku langsung buru-buru aku siapin untuk bakalnya, alhamdulillah. Dan begitu deh teman-teman, aku mulai masak tuh dari sekitar 4:30 lebih, karena tadi kan sholat dulu ya habis bangun tidur. Nah ini jam 7-an baru aku beres dengan 1, 2, 3, 4, 5 menu teman-teman. Berapa tuh? 2 jam lebih sedikit ini aku masak 5 menu, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, semoga video aku ini bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum, dah.